Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ibnu Pradipta, NPM 2186206060, kelas BGSD 1A. Saya di sini akan menerangkan mengenai operasi hitung. Untuk yang pertama yaitu perkalian. Perkalian adalah salah satu operasi aritmatika, operasi dasar matematika yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. Secara umum simbol operasi perkalian adalah X yang disebut dengan cross-check. Untuk mempermudah penulisan operasi perkalian juga dapat disimbolkan dengan tanda titik yang disebut dot operator. RUR A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah B tambah B. Penjumlahan B sebanyak A disebut dengan penggali atau multiplier, B disebut dengan bilangan yang dikali atau multiplikasi. Selanjutnya penjumlahan. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Contohnya misalnya digambar di bawah ini, terdapat 3 apel di sisi kiri dan 2 apel di sisi kanan, menghasilkan jumlah 5 apel di lambangkan 3 tambah 2 sama dengan 5, atau disebut 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya pengurangan. Pengurangan adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari penjumlahan. Operasi pengurang biasanya dilambangkan dengan tanda minus dalam notasi infinite. Notasi dasar pengurangan adalah A dikurangi B sama dengan C. A adalah minuet, yaitu angka yang dikurangi. B adalah subtrahend, yaitu pengurang. C adalah selisih angka A dan B yang merupakan hasil dari operasi pengurangan. Selanjutnya pembagian. Pembagian adalah sebuah operasi aritmatika yang merupakan kebalikan dari perkalian. Pembagian dengan cara bersusun memungkinkan untuk dilakukannya operasi pembagian dengan bilangan yang terdiri dengan banyak angka melalui beberapa langkah. Contoh nomor 1, 36 bagi 4 sama dengan 9. Artinya adalah ada 9 kali pengambilan empatan sampai habis pada bilangan 36. Dengan setiap kali pengambilan dibagi rata ke dalam 4 kelompok. Yang kedua 30 bagi 6 sama dengan 5. Artinya adalah ada 5 kali pengambilan enaman sampai habis pada bilangan 30, dengan setiap kali pengambilan dibagi rata ke dalam 6 kelompok dengan lain-lain. Lalu apa itu open-ended? Open-ended merupakan sebuah pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar dan memiliki lebih dari satu strategi untuk mendapatkan jawaban. Siswa yang dihadapkan dengan soal open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, akan tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban tersebut. Selanjutnya B, kelebihan dan kekurangan pendekatan open-ended. Yang pertama, kelebihan pendekatan open-ended. 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Yang kelima, proses pembelajaran merupakan suatu konsep yang sangat kompleks dalam kaitannya dengan bagaimana menjadikan suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi menjadi lebih aktif,
efisien, dan juga menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Proses ini melibatkan berbagai unsur yang termasuk dalam satu lingkungan belajar, baik guru, siswa, media, dan unsur lain yang menunjang terjadinya interaksi belajar. Yang D, contoh soal open-ended. Yang pertama, harga tiket masuk ke Belize 100.000. Apabila kamu mengajak teman, maka uang yang harus dibayarkan yaitu, jawab. Untuk menentukan uang yang harus dibayarkan, maka kita harus menentukan jumlah teman yang diajak. Jawaban pertama, jika mengajak satu teman, maka kamu tambah satu teman sama dengan 2 orang. Uang yang dibayarkan 2 kali 100.000, uang yang dibayarkan 200.000. Jawaban yang kedua, jika mengajak 2 teman, maka kamu tambah 2 teman menjadi 3 orang. Uang yang dibayarkan 3 kali 100, uang yang dibayarkan sama dengan 300.000. Contoh yang kedua, jika M kali N sama dengan 50, tentukan M dan N jika hasil perkaliannya sama dengan 50. Jawab. Untuk cara menjawabnya ada 2 cara, yaitu jawaban pertama, M sama dengan 25, N sama dengan 2. 25 kali 2 sama dengan 50. Jawaban kedua, M sama dengan 10, N sama dengan 5. 10 kali 5 sama dengan 5. Untuk soal yang ketiga, suatu persegi panjang luasnya 48 cm. Berapa cm kemungkinan panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Jawab. Jadi ada 3 cara untuk menjawab pertanyaan berikut, yaitu jawaban pertama, L sama dengan P kali L. 48 sama dengan P kali L, jadi P sama dengan 8 dan L sama dengan 6, sehingga 8 kali 6 sama dengan 48. Jawaban kedua, L sama dengan P kali L. 48 sama dengan P kali L, jadi P sama dengan 12 dan L sama dengan 4, sehingga 12 kali 4 sama dengan 48. Jawaban ketiga sama dengan L sama dengan P kali L. 48 sama dengan P kali L, jadi P sama dengan 24 dan L sama dengan 2, sehingga 24 kali 2 sama dengan 48. Jadi bila P sama dengan 8 cm, maka L sama dengan 6 cm. Bila P sama dengan 12 cm, maka L sama dengan 4 cm. Bila P sama dengan 24 cm, maka L sama dengan 2 cm. Selanjutnya soal nomor 4, sebutkan berapa kali berapa agar mendapatkan hasil 72. Jawab. Ada 2 cara untuk mendapatkan hasil 72, yaitu jawaban pertama, 8 kali 9 sama dengan 72. Jawaban kedua, 18 kali 4 sama dengan 72. Selanjutnya soal nomor 5, tentukan hasil kali dari angka 48 di bawah ini. Titik-titik kali titik-titik sama dengan 48. Jawaban pertama, 24 kali 2 sama dengan 48. Jawaban kedua, 12 kali 4 sama dengan 48. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.